Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Devlora Hee, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMP Negeri 1 Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dalam demonstrasi kontekstual ini, saya akan menyampaikan pendidikan yang berpihak pada murid. Pendidikan dan pengajaran pada dasarnya adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini karena pengajar adalah bagian dari pendidikan. Ki Hajar Dewantara mengemukakan bahwa pendidikan bertujuan untuk memberikan tuntunan pada siswa agar mereka mencapai kebahagiaan dan bertumbuh menjadi individu yang berkarakter, mandiri, dan sesuai dengan kodrat tumbuh kembangnya sebagai seorang anak. Pendidikan yang diberikan kepada anak berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara harus berorientasi pada anak. Sehingga sebagai guru, kita harus bisa memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif, mengembangkan bakat atau minat siswa sebagai individu yang unik dengan potensinya masing-masing. Kebebasan yang diberikan guru bukanlah dengan melepaskan siswa untuk sepenuhnya belajar sendiri, melainkan dengan memberikan contoh, tuntunan, serta arahan agar siswa dapat lebih berkembang. Pendidikan yang diberikan pada anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman, karena kebutuhan dan perkembangan setiap generasi tentunya berbeda. Di era saat ini, tentunya pendidikan yang diberikan pada siswa harus disesuaikan dengan kodrat zaman, artinya disesuaikan dengan pendidikan abad 21. Pendidikan di era saat ini mengharuskan setiap siswa memiliki skill dan potensi yang minimal dapat dipegang oleh siswa untuk beradaptasi hidup di masa yang akan datang saat keluar dari bangku sekolah. Penting bagi guru untuk mengenalkan mengenai literasi digital dalam teknologi pada siswa agar siswa dapat menerapkan teknologi dengan baik dan positif serta tidak terjebak pada dampak negatif dari perkembangan teknologi saat ini. Sedangkan dalam memaknai kodrat alam, maka konteks lokal sosial budaya peserta didik di Indonesia Barat tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan peserta didik di Indonesia Tengah dan Indonesia Timur. Maka dari situ, sebagai guru harus memahami karakter dan kondisi pada masing-masing siswa. Hal ini tentunya berpengaruh dalam menentukan metode dan segala aspek pelaksanaan pembelajaran akan dilakukan. Pendidikan harus berpusat kepada murid itu sendiri. Dengan kata lain, dalam proses pembelajaran murid lebih banyak aktif, bekerja, dan bergerak. Murid bukan sebagai sebuah subjek yang hanya menerima dan menerima saja, tetapi murid merupakan sebuah subjek yang bergerak aktif. Guru berfungsi sebagai fasilitator. Guru dapat memberikan sumber-sumber belajar yang relevan. Guru dapat mengarahkan murid untuk melakukan hal-hal mencapai tujuan pembelajaran. Guru juga dapat menggali potensi murid dan mendorong sehingga setiap potensi murid dapat berkembang dengan baik. Guru bertugas untuk mengarahkan dan membimbing, sehingga murid paham apa yang dapat dilakukan untuk mengembangkan dirinya. Dengan pendidikan yang berpusat kepada murid, maka murid akan menjadi sosok yang memiliki kemandirian. Murid mampu mencari dan menemukan pembelajaran yang diberikan oleh guru. Murid mampu memilih bagaimana harus mengembangkan pembelajaran tersebut. Murid mampu memilih bagaimana mempresentasikan hasil pembelajarannya sesuai dengan ide kreativitasnya masing-masing. Murid akan mampu bekerja sama dan bergotong royong. Ketika mengalami kendala dalam memecahkan masalah, maka murid bisa saling bekerja sama dalam menyelesaikannya. Diskusi yang dengan sesama murid akan lebih menyenangkan karena mereka bebas memberikan pendapat tanpa merasa takut dan segan. Dengan belajar berkelompok, maka murid akan saling berbagi pengetahuan, sehingga masing-masing akan mendapatkan wawasan dari berbagai sumber-sumber pelajar, bukan lagi hanya guru tetapi juga sesama murid.
Dengan pendidikan kepada murid, maka diharapkan murid akan mampu mendapatkan kebahagiaan. Murid tidak lagi merasa takut berada di lingkungan sekolah karena tuntunan tugas maupun pekerjaan yang tidak dipahami maupun dikuasai. Murid juga dapat selamat karena memiliki potensi dan keterampilan yang kuat. Murid memiliki budi pekerti yang baik dengan beriman dan bertakwa serta mengenal jati diri sendiri. Demikian demonstrasi kontekstual dari saya, semoga bermanfaat dan bahagia. Terima kasih.